Wah. Bentar ya. Ini Sarpras umum program COVID ketahanan pangan ya di sini. Jadi selain bantuan pangan hewani yang namanya bantuan-bantuan itu masuknya ke dalam laporan non Sarpras. Tapi kalau laporan Sarpras kita bahas dulu apa ya? Yang membedakan laporan Sarpras dan non Sarpras kaitan dengan program ketahanan pangan. Jadi kalau laporan Sarpras yang masuk ke dalam laporan Sarpras ketahanan pangan itu misalnya embung. Embung itu bisa masuk ke dalam laporan ketahanan pangan. Juga ada yang namanya jalan akses lahan, itu masuk ke dalam laporan ketahanan pangan. Tapi laporan tersebut itu masuknya tidak di dalam laporan non Sarpras, tapi masuk ke dalam laporan Sarpras. Jadi kemungkinan banyak sekali teman-teman yang sekarang saya terima pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan program ketahanan pangan. Karena program ketahanan pangan ini kan cuma 20% ya bahasanya ya. Yang masuk ke dalam ketahanan pangan itu 20%. Jadi kalau misalnya yang 20% ini saya harap teman-teman jangan mengada-ada bahwa itu harus ada 20%. Maksudnya mengada-ada itu mengada-ada kegiatannya. Jadi sebenarnya selama ini untuk program ketahanan pangan itu pasti lebih dari 20%. Karena contoh kasus saja kayak misalnya irigasi. Irigasi itu masuknya ke ketahanan pangan. Jadi tapi bagaimanapun juga untuk bantuan-bantuan yang yang kaitan dengan ketahanan pangan ini harus ada juga gitu. Walaupun mungkin sudah sudah masuk ke dalam kegiatan yang Sarpras. Jadi ini ada contoh program ketahanan pangan yang non Sarprasnya bantuan pangan hewani, nabati, pakan ikan ya, pertanian perkebunan, pelatihan perikanan, pelatihan peternakan dan pelatihan tata boga. Ini yang masuk ke dalam laporan non Sarpras ketahanan pangan. Di sini juga kita dibagi ada desa aman COVID. Kegiatan apa aja sih desa aman COVID? Mungkin teman-teman sudah paham ya, ini mah karena dari tahun kemarin juga kita ada program COVID ini. Jadi ini sudah pasti sudah biasa ya. Dan mungkin juga masih ada, kalaupun mungkin teman-teman tidak ada, tapi tetap aja kan bahwa yang COVID 8% itu masih harus diwajib ya, masih wajib harus ada. Jadi ini yang minimal 8%. Terus di sini ada PKTD. PKTD ini semua PKTD, semua kegiatan PKTD, baik itu yang non Sarpras maupun yang infrastruktur, maksudnya kegiatan infrastruktur atau non infrastruktur, laporan PKTD itu semuanya masuk ke dalam laporan Sarpras. Ya, karena apa? Karena di laporan Sarpras untuk PKTD ini bukan di bidang pembangunan, tapi semua yang namanya PKTD itu masuk ke dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi jangan sampai ada bahwa laporan PKTD itu masuknya ke dalam laporan non Sarpras. Mungkin kalau Sumedang kayaknya saya tidak lihat ya, tapi di kabupaten lain itu saya lihat bahwa ada PKTD yang non Sarpras. Jadi di situ ada PKTD misalnya pembuatan masker atau PKTD yang kaitan dengan kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi masuknya tidak di dalam laporan Sarpras, tapi masuk ke dalam laporan tidak dalam laporan non Sarpras, tapi masuk ke dalam laporan Sarpras. Di sini juga ada stunting. Stunting itu bisa Sarpras dan juga bisa masuk ke dalam laporan non Sarpras. Di sini saya sudah buatin juga ya yang stunting. Itu kenapa saya ininya di sini ya. Saya tulis di sini biar teman-teman pas saatnya mau masukin kegiatan itu bisa ngelihat. Jadi di sini
untuk program stunting itu kalau operasional itu masuknya ke non sarpras, operasional posyandu ke non sarpras, honor ke non sarpras, pelayanan juga ke non sarpras. Tapi kalau misalnya untuk pembangunannya itu masuknya ke dalam sarpras. Jadi misal pembangunan posyandu, pembangunan polindes itu masuknya ke dalam sarpras. Tapi kalau yang non sarprasnya itu hanya sekedar pelayanan dan operasional ya. Dan perlu saya garis bawahi juga yang membedakan laporan sarpras dan non sarpras kaitan dengan program stunting ini bisa dilihat dari RAB. Apabila di RAB-nya itu muncul untuk pembangunan, maksudnya untuk fisik, di situ ada bahan alat dan upah, itu masuknya ke dalam laporan sarpras. Tapi kalau misalnya laporannya itu sekedar untuk honor, ada soalnya saya lihat di laporan teman-teman karena di situ itu kaitan dengan intensif kader posyandu, karena di situ di laporan sarpras juga ada posyandu, maka masuknya ke dalam non sarpras. Itu kalau saya lihat begitu cek itu langsung saya delete ya. Jadi untuk sarpras itu laporannya yang ada bahan alat dan upahnya. Terus di sini juga ada program penanggulangan kemiskinan. Ini mungkin teman-teman nanti jangan sampai bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrim itu masuknya ke dalam non sarpras semua, padahal tidak. Jadi di sini BLTDD ini laporannya tersendiri ya. Pemberian jam sos itu masuknya ke non sarpras, pemberdayaan ke non sarpras, PKTD itu masuknya ke sarpras, pembentukan BUMDesma itu juga masuknya ke non sarpras ya. Tapi kalau pembangunan gedung BUMDesnya itu masuknya ke dalam sarpras. Penyertaan modal ke non sarpras, bangunan posyandu ini masuknya ke sarpras ya. Ini Polindes juga bangunannya ke sarpras, jalan desa, jembatan, sarana air bersih dan sanitasi itu masuknya ke laporan sarpras. Jadi di sini untuk nomor 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini masuk dalam laporan sarpras. Di sini juga ada program BUMDes atau BUMDesma ya. Di sini jelas penyertaan modal itu tidak masuk ke laporan sarpras tapi masuk ke dalam laporan non sarpras. Di sini juga kita jadi kegiatan-kegiatan ini gimana ya jadinya? Jadi kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang secara umum ada di kegiatan non sarpras. Tapi saya harap bahwa apabila nama kegiatan yang teman-teman fasilitasi itu tidak ada di sini, tidak ada yang ada di kita di sini, itu setidaknya kita menyamakan atau mencari nama kegiatannya yang kira-kira masuknya di nomor berapa ya. Jadi jangan sampai nanti pas kita, soalnya gini, soalnya ke depan laporan non sarpras itu akan sama dengan laporan caranya itu akan sama dengan laporan sarpras. Jadi apabila nama kegiatannya tidak sesuai dengan dondrop yang sudah disiapkan, itu nanti tidak akan terdeteksi jenis kegiatannya. Jadi mulai sekarang walaupun ini format ini belum diminta, tapi saya harap bahwa teman-teman mulai sekarang mulai menata nama-nama jenis kegiatannya yang sesuai yang ada di laporan ini. Jadi jangan sampai jauh dari laporan ini. Kalau ini udah pasti tahu ya, laporan-laporan yang biasa teman-teman buat di laporan non sarpras. Mungkin itu dulu Pak Ginan. Sebelum kita masuk ke format, ada pertanyaan teman-teman yang sebelum kita masuk ke format, nanti kalau masuk ke format udah nambah bingung lagi gitu. Tapi kita ini untuk dasar saja kaitan dengan jenis-jenis kegiatan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membedakan mana laporan sarpras dan mana laporan non sarpras.
Terima kasih, Bu. Sementara mungkin tidak ada pertanyaan Bu dari teman-teman karena yang sekarang ini ya kalau waktu kemarin downloadnya dipisah Bu ya. Downloadnya dipisah, sekarang ada satu bagian dan ini menu-menunya. Berarti kan konsepnya sama dengan tahun kemarin bahwa teman-teman tidak boleh keluar dari apa yang sudah ada di sini dan mencari ya Bu ya. Mencari yang sama gitu ya Bu ya. Ya. Itu mungkin Bu bisa dilanjut ke bagian mungkin. Kita langsung ke data download ya. Siap Bu. Siap. Nah, jadi ini tadi itu sebenarnya udah masuk ke data download-nya ya. Tadi udah masuk langsung ke data download. Tapi kenapa saya tidak masukin ke PowerPoint tersendiri karena biasanya teman-teman buka PowerPoint, buka ini, saya juga kadang saya merasakan ribet sendiri gitu. Akhirnya sengaja saya saya tampilkan di data download ini. Jadi jenis kegiatan yang ada di data download ini yang sudah tertera ada di sana ya. Tapi di sini sudah. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang selama ini isi sesuai dengan data download itu sebenarnya sudah paham ini. Jadi sudah ada ini ya. Ini sudah ada. Ini semuanya itu untuk setelah ditambah dengan ketahanan pangan dan itu semua kegiatan itu ada 59 kegiatan. Di sini ada 59 kegiatan untuk kegiatan non sarpras. Di sini juga mungkin teman-teman juga sudah paham bagaimana mengisi data laporan yang di sini. Ya, data laporan yang di sini itu sudah paham bagaimana cara mengisinya ya. Tapi saya harap bahwa apabila teman-teman mau input data yang baru, itu jangan menghapus data yang sudah ada. Jadi harus di-copy dulu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita hapus, kita delete ini semua, ini nanti rumusnya akan kehapus. Jadi kalau misalnya minggu kemarin itu ada laporan misalnya laporan tanggal 1 Juli, maka kita bikin laporan yang tanggal 7 Juli, ini jangan dihapus. Kalau bisa teman-teman itu selalu nyimpen format yang kosongan, dalam arti kosongan itu yang bawaannya. Jadi biar jangan kehapus. Ini kemarin juga ini contohnya, ini saya ada sebagian yang kehapus juga. Tapi saya nggak berani ngapus ini karena saya juga belum dapat format kosongannya dari pusat ya. Belum dapat format kosongannya, yang baru saya dapat itu contoh. Jadi kemarin ini contohnya adalah dari Maluku. Saya sudah rubah sesuai dengan download. Di download ini juga saya sudah ganti ini untuk wilayah Sumedang semua ya. Ini sudah Sumedang. Nanti bisa teman-teman langsung masuk ke laporan. Ini contoh kasus. Misalnya kita mau masuk ke Sumedangnya, misalnya kita lihat dulu kecamatan. Misalnya teman-teman kecamatan, anggaplah misalnya kita ambil kecamatan Cimalaka ya di sini. Jadi karena format ini adalah format yang diperuntukkan untuk kecamatan, maka teman-teman itu tidak akan mengcopy semua ini. Ya, tidak akan mengcopy semua ini. Yang di-copy hanya wilayah tugas teman-teman saja. Jadi misal kecamatan Cimalaka, yang di-copy Cimalaka saja. Jadi yang lain jangan di-copy, dibuang. Ya. Karena apa? Karena nanti akan memberatkan. Kalau misal semua kayak ini, kalau saya ini kan provinsi ya. Jadi provinsi ini saya semua kabupaten ada di sini. Tapi untuk Sumedang kali ini saya khusus untuk Sumedang, yang lainnya sudah saya hapus. Jadi ini nanti masuk ke data laporannya, mungkin teman-teman juga udah paham ya, yang akan dikopikan di mana. Jadi contoh ini kita ambil Cimalaka. Cimalaka yang pertama kita copy itu adalah ID desa. ID desa kita copy, kita masukkan ke data laporan di sini ya. Ini tuh, ini dengan sendirinya ini akan berubah jadi Cimalaka. Ya. Jadi cukup teman-teman klik
kode desa ini semua sudah akan berubah dengan sendirinya. Dari mulai kode wilayah, provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten, kode kecamatan juga. Ini semuanya dengan sendirinya akan, oh ini salah ini ya, tidak sesuai ya. Kode wilayah, kode provinsi, kode kabupaten, ini Sumedang, oh ininya Jawa Barat, ini salah ini. Data downloadnya berarti salah. Harusnya ID kecamatan ya yang di-copy ya. Nanti saya perbaiki. Tapi nanti, jadi teman-teman apabila klik di kode desa, ini dengan sendirinya, ini akan berubah dengan sendirinya. Jadi nggak usah nulis ulang kode kabupaten, kode wilayah, kode kecamatan, itu tidak usah. Jadi cukup klik kode desa, itu semua udah. Jadi kebanyakan, tapi alhamdulillah sekarang untuk laporan Sarpras, Bu Ida sudah tidak ada salah kode desa lagi, salah kode kabupaten lagi, karena sudah mungkin sudah pakai data download atau aplikasi yang sudah saya berikan. Dan untuk laporan non-Sarpras juga saya harap jangan ketik ulang, jadi pakai download biar sudah langsung ngelink sendiri, jadi sudah pasti benarnya, tidak usah ngecek kesalahan yang ada di kode desa atau kode kecamatan. Setelah kode desa kita klik, itu lokasi ini yang, karena lokasi itu kan masing-masing kegiatan itu pasti beda ya. Jadi lokasi ini dibuat ngetik langsung, input langsung. Kalau untuk DD ini dana desa sumber dana itu kita bisa pilih. Itu ada DDS dan ada SDD. SDD itu adalah silpat dana desa. Jadi anggaran tahun kemarin yang belum terrealisasi itu bisa masuk di laporan tahun sekarang. Terus setelah kita klik di DD ini di sumber desa, kita langsung ke jenis kegiatan. Jadi jenis kegiatan ini sudah muncul sendiri di sini, tinggal klik di sini. Kita milih kegiatan apa ya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, ini udah langsung muncul sendiri untuk nih kayak pelatihan tata busana ya. Ini udah langsung di sini untuk kolom 13 dan 14 ini sudah langsung ngelink sendiri. Jadi di sini ada pemberdayaan masyarakat, di ininya juga peningkatan kapasitas. Jadi teman-teman nggak usah ngisi bidang dan subbidang. Jadi cukup klik di jenis kegiatan, itu langsung sudah muncul dengan sendirinya kolom 13 dan kolom 14 ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung uraian kegiatan. Untuk uraian kegiatan itu saya harap teman-teman jangan copy paste dari APBD. Karena apa? Karena kemarin yang Sarpras juga Jabar termasuk yang sering sekali ditegur gara-gara uraian detail kegiatan itu persis seperti yang ada di APBDes dan mungkin itu adalah input dari Siskedes. Jadi di sini jelas bahwa untuk uraian detail kegiatan itu harus ditulis sendiri. Jadi misal pelatihan tata busana, uraiannya apa? Jadi misal pembuatan kerudung misalnya gitu. Pembuatan kerudung misalnya. Itu jadi harus ditulis sendiri. Keterkaitan dengan program pemerintah, di sini itu masuknya ke mana? Ke non-Sarpras, umum, atau ke stunting, atau ke apa? Berarti kalau misalnya keterkaitan dengan program pemerintah, kayak misalnya pelatihan tata busana, misalnya itu pembuatan kerudung, ini berarti masuknya ke mana? Ini bisa ke Sarpras umum kali ya, non Sarpras umum, tapi kita lihat kalau misalnya kita bingung, kita lihat di sini yang kira-kira lihat di download ya, yang kira-kira ada kaitan dengan itu mirip-miripnya itu di bidang apa gitu. Kita bisa lihat di sini. Itu kan peningkatan kapasitas ya masuknya. Berarti adanya di mana? Itu kita bisa cari di sini. Berarti bisa masuk ke
pelatihan tata busana, di sini ada peningkatan kapasitas ya. Berarti masuknya di sini apa? Di non-sarpras umum. Di sini sudah ada ya teman-teman ya. Jadi di sini ada di non-sarpras umum. Ada di non-sarpras umum. Terus di sini juga mendukung SDGs yang keberapa. Itu teman-teman harus setidaknya itu harus hafal. Kira-kira pelatihan tata busana non-sarpras umum peningkatan kapasitas itu adanya di SDGs berapa? Di sini juga untuk SDGs-nya itu sudah kita ada di download ya. Di sini untuk pemilihan SDGs-nya itu teman-teman bisa lihat juga di sini ada di sini nih SDGs. Berarti untuk itu berarti untuk apa? Mungkin untuk pertumbuhan ekonomi desa ya. Jadi bisa SDGs ke-8. Jadi kita klik di sini SDGs ke-8. Tinggal diklik di sini SDGs ke-8. Terus di sini ada rencana, ada realisasi. Jadi sama bahwa untuk laporan non-sarpras juga kalau misalnya kegiatan tersebut belum terrealisasi, maka jangan ditulis realisasinya. Tapi rencananya itu harus sudah dilaporkan dari sekarang. Jadi kaitan dengan laporan itu saya harap bahwa sebelum terrealisasi, laporan itu harus sudah dilaporkan, walaupun itu tidak terrealisasi atau belum terrealisasi. Jadi nggak apa-apa. Jadi rencana tidak sesuai dengan realisasi itu wajar dalam perencanaan ya. Jadi saya harap semua kegiatan jangan sampai karena belum terrealisasi maka belum dilaporkan. Itu saya tegur biasanya TA-nya. Kenapa kok ini belum terlaporkan, nggak laporan? Karena katanya belum ada realisasinya. Padahal laporan itu dari mulai rencana itu harus sudah dilaporkan. Terus di sini untuk satuannya juga di sini apa orang ya, rencana biayanya berapa, misalnya itu ini juga ditulis langsung, di sini juga ditulis langsung, pesertanya berapa, misalnya ada laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dan ARTM-nya berapa. Jadi ini harus terisi juga. Jadi saya harap bahwa hampir di semua kegiatan itu ada ARTM ya, anggota rumah tangga miskinnya itu harus ada. Karena bagaimanapun juga bahwa dana desa diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu ini. Terus waktu pelaksanaan, kalau misal waktu pelaksanaannya itu misalnya 1 bulan, itu mulainya tanggal berapa ditulis di sini, selesainya tanggal berapa. Jadi di sini harus ada mulai. Tapi kalau misalnya karena belum terrealisasi, ya jangan ditulis karena beda ya. Tapi kalau misalnya sudah terrealisasi dan sudah mulai, berarti ditulis mulainya tanggal berapa. Anggap misalnya 1 Juli ya. 1 Juli di sini sudah mulai tapi belum selesai. Ini ya jangan ditulis. Terus untuk foto kegiatan ini wajib ada foto kegiatan. Kalau mungkin kalau di Sarpras itu ada 0,50 100%, kalau untuk kegiatan non Sarpras itu tidak harus 0 sampai 50 dan 100%. Tapi minimal itu ada foto kegiatannya. Jadi foto kegiatan ini bisa langsung dipasang di sini, bisa juga laporannya tersendiri Pak Ginan. Nanti laporannya tersendiri foto kegiatan asalkan di foto kegiatan itu jelas desa mana kegiatannya apa, volumenya berapa, itu harus jelas. Terus di sini juga ini mungkin yang membedakan dengan laporan tahun kemarin ya, tahun 2021. Di sini ada yang masuk dengan peraturan Presiden 104 itu apa aja sih gitu kan, masuknya di daerah di sekitaran apa. Di sini ada pilihannya di sini. Jadi kalau misalnya di situ ada kayak apa tadi
pelatihan busana ya, pelatihan itu berarti masuknya ke bidang web. Ini apa aja yang ada di sini, ini saya sudah tampilkan juga. Ini artinya ya, jadi kalau untuk PSN itu prioritas strategi nasional kebenangan desa, KX itu kemiskinan ekstrim, PP web itu adalah pembangunan pengembangan usaha ekonomi produktif. Berarti tadi mau masuknya benar ya ke PP web. Di sini juga ada pemetaan potensi sumber daya desa. Di sini juga ada pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, serta ada MPFDA, mitigasi penanganan bencana. Jadi ini yang sesuai dengan Perpres 104. Di samping harus sesuai dengan Perpres 104, kita juga ada pilihan kegiatan. Pilihan kegiatan itu sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2021. Ini Permendes nomor 7 tahun 2021 itu kaitan dengan prioritas penggunaan dana desa ya tahun 2022. Itu masuknya ke apa? Kalau misalnya dia itu masuk di kemiskinan ekstrim, kayaknya enggak ya. Apa masuk? Itu kalau misalnya masuk nggak apa-apa, masuk pilih. Kalau di web pasti masuk web. Jadi ada pembangunan pengembangan usaha ekonomi produktif. Tapi di sini juga mungkin bisa ada sumber daya desa karena punya masyarakat, itu nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pilihan kegiatan sesuai Permendes ini bisa diisi lebih dari satu. Kalau Perpres itu cukup satu saja. Tapi kalau di sini itu lebih dari satu. Tapi dengan catatan ada keterkaitan dengan kegiatan tersebut dengan ini gitu. Itu nggak apa-apa ditulis lebih dari satu. Mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ini kalau misal teman-teman sudah bisa langsung di sini isi, ini teman-teman sudah langsung nge-link ke pelaporan yang di bawahnya di sini. Ini ya. Tuh, di sini sudah ada rekapannya. Jadi misal Kecamatan Cimalaka ini, maaf ini belum saya hapusin ya, karena masih nge-link di sini itu. Tapi kalau misalnya di sini itu ini udah langsung, oh nggak nge-link ya ini, yang nge-link cuma di sininya saja. Yang nge-link cuma di sininya saja, di angkanya. Ini, oh iya bisa langsung nge-link ini juga, bisa langsung nge-link ya. Bisa langsung nge-link di sini. Nanti di sini bisa nge-link nih. Tuh. Jadi kegiatan-kegiatan di sini nge-link sendiri dengan sendirinya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah ngisi di atas satu kecamatan, maka sudah bisa terekap berapa kegiatan yang sudah terlaporkan dan berapa kegiatan yang ada gitu. Jadi bisa langsung di rekap ada di bawahnya. Mungkin itu aja Pak Ginan. Mangga silakan kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan. Oh, terima kasih Bu. Memperhatikannya lumayan rumit ya Bu ya. Mungkin ini form banyak juga isian, berarti banyak waktu dan energi yang akan teman-teman keluarkan untuk ini Bu ya. Karena formnya tadi ini rinci sekali gitu kan Bu ya. Itu mungkin ya Bu ya. Jadi kita lihat rinci. Jadi teman-teman pendamping lokal juga harap diperhatikan karena gini teman-teman, POM ini juga kami PIC Kabupaten belum dilatih sama-sama kan. Sekarang hari ini Ibu Nur itu melatih teman-teman dan ngelatih saya juga untuk memperlihatkan. Jadi nanti perkembangannya kita akan sama-sama belajar. Nah, sehingga apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan teman-teman tanyakan karena nanti ini akan menjadi koleksi buat kami semua gitu kan di sini. Mangga silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa udah jelas? Oh Pak Yus mangga dibuka itunya, mute-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu paparannya Bu. Saya mungkin ingin penegasan aja di tadi yang terakhir yang di kegiatan-kegiatan itu apakah pengisiannya di checklist atau ditulis lagi gitu. Yang tadi yang terakhir. Oh, yang terakhir itu sebenarnya ini adalah rekapan Pak. Jadi ini nggak usah ditulis lagi. Ini sudah ada, sudah nulis segini. Nanti bukan untuk yang itu Bu. hasilnya Bukan itu sudah ngeling. Bukan yang itu Bu, yang sebelumnya Bu. Yang sebelumnya yang mana? Tadi, yang kegiatan-kegiatan itu Bu, yang ke samping, yang paling akhir. Yang ini. Ke sampingnya Bu. Digeser lagi Bu. Nah ini yang ini. Ya ya. Ini apa di checklist atau gimana nih? Sesuai dengan tadi kegiatannya. Sesuai dengan kegiatannya. Di sini tinggal klik aja Pak. Di sini sudah ada pilihan. Tuh, sudah ada pilihan ya. Tuh, sudah ada pilihan. Jadi ini kira-kira masuknya di mana gitu. Jadi kalau misalnya gitu. ini tinggal klik aja. Misalnya ini ya PP Web ini. Jadi tinggal klik aja di sini. Jadi nggak usah ditulis, tapi tinggal klik aja. Klik nanti muncul ada pilihan. Iya, berarti diklik yang sesuai dengan kegiatan yang sampingnya. Yang sesuai dengan itu, ya. Diklik. Masalahnya ini ditampilan kan ini semuanya muncul masalahnya gitu. Oh, ya. Jadi ini bisa dihapus, Pak. Ini soalnya contohnya ya. Ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus juga. Oh, siap Ibu, terima kasih Bu. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka teman-teman yang lain ya, silakan. Bu Dede, silakan Bu Dede. Makasih Pak Ginan. Assalamualaikum Bu Nur. Mohon maaf Bu, izin ini untuk kaitannya dengan data non sarpras ataupun sarpras. Memang kami kemarin kan udah mengerjakan ya sebagian. Nah, apakah emang ini harus diulang kembali atau bisa diteruskan dengan yang kemarin? Karena kalau melihat format yang ini sama yang kemarin ada perbedaan ya Bu ya. Perbedaan. Ya, ini lebih ke kalau dilihatin ini lebih kayak ke di Monep Dede gitu Bu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kemarin udah input yang non sarpras. Nah, ternyata pas mau kirim ke Paginan itu nggak bisa lewat WA. Nah, itu kendalanya kira-kira di mana gitu Bu? Apa emang terlalu besar atau bagaimana? Bahkan yang data sarpras juga saya udah ngerjakan dari minggu kemarin, pas mau dikirim ke Bu Ida nggak bisa lagi. Nah, jadi kayak nggak mengerjakan gitu Bu. Nah, menurut Ibu itu kira-kira kendalanya di sistem atau di mana gitu Bu? Makasih Bu. Ya, jadi gini teman-teman ya, benar tadi bahwa untuk laporan sarpras dan non sarpras itu ke depan itu semua masuk ke dalam laporan Monep Dede. Jadi teman-teman apabila di menu Monep Dede itu nanti sudah ada sarpras dan non sarpras, teman-teman tidak usah melaporkan yang Excel lagi yang laporan mingguan seperti ini. Jadi laporan semuanya masuk ke dalam Monep Dede. Kenapa ini dibuat seperti yang ada di Monep Dede? Karena ini emang nanti ke depan laporan ini masuk ke Monep Dede. Jadi sekarang lagi dalam proses untuk masuk ke dalam Monep Dede. Jadi saya kadang bingung juga teman-teman. Ini maaf saja ya, ini sebelum masuk ke situ ya. Jadi sebenarnya laporan mingguan sarpras dan PKTD, Pak, itu mungkin nanti non sarpras itu adalah basic dari kita input di Monep Dede. Jadi jangan sebaliknya. Kalau saya itu ngebiah ya, yang ada di Monep Dede dengan laporan mingguan yang teman-teman laporkan di laporan non sarpras itu jomplang sekali. Jadi di Monep Dede mah sudah banyak ya yang terlaporkan, tapi kenapa di laporan mingguannya itu tidak ada gitu? Padahal sudah jelas bahwa
Monep DD itu dasarnya itu dari laporan mingguan, harusnya seperti itu harusnya. Tapi sekarang kayaknya kebalikan, di Monep DD dulu input, nanti pas kita mau input laporan mingguan kita baru buka Monep DD. Itu sebenarnya keliru kalau misalnya hal itu teman-teman lakukan seperti itu. Jadi untuk tadi yang ditanyakan apakah kita mengulang kembali atau seperti apa, ya lebih baik mengulang kembali. Jadi nanti ke depan yang diminta itu seperti ini, walaupun mungkin ini belum ada, ini masih draft ya teman-teman ya. Ini masih draft dari pusatnya, masih draft, bahasanya masih draft. Makanya kemarin saya apresiasi sekali ke Pak Ginan karena format ini belum saya share ke grup non-Sarpras. Jadi kabupaten lain itu belum saya kasih. Jadi ini baru Sumedang yang baru saya tampilkan format ini ke teman-teman kaitan dengan pelaporan non-Sarpras. Kenapa? Karena tadinya saya khawatirkan yang seperti yang awal tadi bahwa nanti teman-teman takutnya ini rubah lagi. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah harus di input ulang sesuai dengan format ini, kata saya lebih baik iya. Ya, lebih baik iya. Karena apa? Karena ini nanti ke depan kalau misalnya tapi yang jelas kalau misalnya dari pusat itu sudah bikin format, itu pasti akan terrealisasi dan akan diminta seperti ini formatnya. Jadi untuk sekarang Sumedang saya harap ya kalau misalnya minggu ini belum masih tetap kayak laporan kemarin nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan minggu depan sudah seperti format yang ini, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya Sumedang sudah laporannya sudah seperti format ini, akan saya jadikan contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain bahwa kenapa mereka nggak mau, tapi Sumedang juga sebenarnya sudah mampu untuk melaporkan laporan sesuai dengan format yang diminta. Terus tadi kaitan dengan kenapa kok sudah di-input, tapi tidak terkirim pakai WA. Itu masalahnya, itu saya juga nggak tahu juga ya masalahnya apa di HP-nya, apakah di aplikasinya yang terlalu berat. Tapi kalau misalnya untuk non-Sarpras, itu teman-teman TAID ngelaporin ke saya itu tidak pakai email. Jadi pakainya pakai WA. Tapi kalau saya laporan ke pusat, itu kalau pakai WA tidak terbuka karena terlalu berat. Karena mungkin kapasitas HP sayanya yang nggak mampu atau seperti apa, tapi saya laporan itu pakai email kalau ke pusat. Tapi kalau teman-teman TAID laporan ke saya itu, walaupun itu adalah rekapan dari keseluruhan laporan dari beberapa kecamatan, tapi bisa masuk juga gitu. Jadi kalau misalnya hal itu saya kurang tahu juga apa itu aplikasinya, apa itu HP-nya ya yang perlu diupdate atau seperti apa. Saya juga nggak ngerti kalau misalnya masalah itu. Tapi yang jelas bahwa untuk laporan non-Sarpras, tapi kalau laporan non-Sarpras ini nggak begitu berat kayak laporan Sarpras. Karena tadi saya bilang bahwa untuk ini adalah laporan basic kecamatan. Jadi saya mohon bahwa di laporan ini itu khusus untuk kecamatan yang teman-teman dampingi saja. Jadi misalnya di sini adalah Cimalaka, ya yang dilaporkan Cimalaka saja, yang lainnya dihapus. Ya. Jangan semua kabupaten Sumedang ada gitu. Nanti dihapus aja. Jadi yang terlaporkan adalah satu kecamatan yang teman-teman dampingi saja. Jadi kemungkinan nanti bisa lebih ringan kondisinya pelaporannya. Ya, mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Satu lagi Bu, boleh Bu? Ya, Mangga. Ini Bu kaitannya dengan kumulatif angka akumulatif ya yang dilaporkan kemarin di Monep DD. Kalau misalkan lihat format yang seperti ini, ada kemungkinan di kegiatan itu bakal ada perbedaan. Nah, terus yang saya alami kemarin dalam mengupload di Monep DD itu lumayan rumit ya Bu ya. Lumayan rumit karena sekarang ada pilihan yang sesuai dengan PMK, dengan Perpres, dengan yang lainnya. Nah, kalau pakai format ini kan mungkin nanti akan ngeling secara langsung atau gimana gitu ya Bu ya. Nah, untuk adanya anomali, kalau misalkan ada perbedaan di antara format ini dengan yang di Monep DD. Kan di format di Monep DD kan bisa diedit kan? Bisa diperbaiki kan? Ya, tapi agak susah juga itu sebetulnya kalau di Monep DD itu. Iya.
Ya, tapi saya harap bahwa laporan di Monep Dede sama laporan yang teman-teman laporkan setiap minggu itu ya harusnya sama. Gitu. Jangan sampai ada perbedaan. Soalnya sekarang terus terang saja saya di KPW ya, yang pegang sarpras non sarpras itu saya, PKTD saya, dan yang lainnya itu dipegang Pak Judan. Kalau kita balance kan, itu kadang nggak balance. Yang di Monep Dede sama di itu. Contoh kasus saja kayak PKTD yang laporan mingguan dari teman-teman sama yang dari Monep Dede itu jomplang sekali. Jadi banyakan yang di Monep Dede itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau laporan dari Jawa Barat ya harusnya sama, nilainya sama dan kegiatannya juga sama. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, apa yang salah itu di laporan mingguan atau di Monep Dede ya harus disamakan, harus diedit, harus dibenerin, gitu ya Mbak ya. Siap. Terima kasih Bu. Siap Bu, terima kasih. Mungkin Bu Dede susah ngirim itu, kita ingin bertemu ya. Jadi kita bisa ketemu ngambil data. Iya, Pak Ginang Oke, aku. Iya, siap. Betul. Jadi data ini tidak boleh berbeda antara yang dikirimkan oleh PD atau data ini. Tapi yang menjadi permasalahannya mungkin nanti teman-teman itu berarti kan harus sinkronisasi antara data-data semua yang dikirim, baik Sarpras, non-Sarpras, PKTD, BLT mungkin Bu ya. Karena nanti ujung-ujungnya nanti nyatu PD-nya besaran desanya sama kan, ujung-ujungnya kan itu Bu ya. Iya, harus 100%. Jadi jangan sampai ya. lebih. Siap. Mungkin Dharma Raja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurjana, Pak TA, selamat siang. Salam sehat dan sejahtera untuk semua, Bu. Begini Bu, betul kata Ibu tadi bahwa kita harus benerin ini data Sapras maupun non Saprasnya harus dari sekarang, Bu. Jadi Acep minta untuk diulangi lagi gitu Bu, kegiatan non Sapras apa saja dan Sapras apa saja. Dan kami juga terus terang Bu, ada kendala di Sapras itu ketika kami lengah aja mengisi satu kegiatan, misalkan kita lupa nomor kegiatan sama nomor kode OTP tidak sama, itu tidak bisa diedit Bu. Gitu. Jadi Acep mohon sekali lagi Bu untuk penjelasannya, sekali lagi kegiatan non Sapras itu apa saja dan Sapras itu apa saja, karena perbaikan terus terang emang harus sekarang Bu, biar kedepannya enak gitu. Terima kasih Bu, mungkin itu saja yang bisa Acep sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, saya tidak akan mengulang langsung ya, tapi nanti setelah ini saya kirim ke Pak Ginan format laporan ini. Di sini sudah tertuang Pak. Ya, siap, di sini siap. sudah tertuang kegiatan-kegiatan non Sarpras. Di sini. Terus di sini juga tadi saya sudah, kenapa saya tidak buat ini terpisah, saya masukin semua di laporan ini. Ini biar teman-teman jangan bingung juga. Jadi di sini juga sudah ada pembagian mana yang masuk non Sarpras dan mana yang masuk Sarpras. Di sini ya, sudah ada di sini ya. Tadi juga di sini sudah ada, sudah saya jelaskan di sini juga. Terus sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu PIC Sarpras dan non Sarpras, karena kebanyakan terus terang PIC Sarpras dan non Sarpras ini orangnya ya sama gitu. Kayak saya di provinsi ya saya, jadi paham benar mana kegiatan Sarpras dan kegiatan non Sarpras. Jadi kalau yang kegiatan Sarpras itu kan yang sudah ada di kolom 16 itu yang di jenis kegiatan ya. Begitu juga di sini. Di sini kan sudah ada nih Pak, di data laporan di sini. Ini ada jenis kegiatannya di sini. Tinggal klik jenis kegiatan di sini, berarti itu masuk non Sarpras. Kalau misalnya kegiatan yang Bapak akan input itu tidak ada di sini, dan itu tidak punya RAB-nya, itu tidak berupa kegiatan infrastruktur, ya berarti masuk non Sarpras. Tapi saya harap nanti di sininya itu disesuaikan. Takutnya gitu ya. Takutnya Sarpras juga akan dicek seperti laporan. Kalau terus terang saya juga sebenarnya kecewa sama yang itunya spasi aja itu sudah tidak terdeteksi. Betul. Jadi, dan kami juga ada kesulitan Bu di situ. Soalnya kalau lupa memasukkan antara nomor kegiatan
dan nomor kode itu Bu tidak sama, misalkan kegiatannya 2 tapi nomor kodenya tetap 001. Itu hanya satu kegiatan Bu yang muncul ketika kita mau update lagi. Gitu. Jadi harus ngulang lagi inputnya. Harus ulang lagi dan itu Ya. lumayan lama juga. Tapi Betul. sebenarnya saya sudah bilang juga ke TA bahkan ke Bu Ida juga bahwa kalau misalnya sekiranya teman-teman itu mampu akan mengisi semua data yang Sarpras itu di format LSM ya, LMS itu sebenarnya bisa. Jadi jangan pakai aplikasi yang Sarpras itu sebenarnya bisa asalkan tadi bahwa semua kolom itu sudah terisi semua, terutama yang rencana ya. Terus jenis kegiatan itu harus sesuai dengan download. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tidak pakai download itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dalam penulisan di Sarpras. Ya, jadi langsung caranya copy di sheet JKPK. Di situ ada jenis kegiatan, Pak. Di situ jadi copy, jangan nulis sendiri, Pak. Kalau nulis sendiri itu takutnya beda huruf, beda spasi itu tidak terdeteksi. Ya. Betul. Siap. Makasih Bu. Ya, jadi ini maaf ya, saya jadi neranginnya ini sekalian ya, Sarpras dan non Sarpras ya. Iya. Siap Bu, terima kasih Bu. Bu, ada pertanyaan di kolom chat dari Kang Cuai. Ya, Rutilahu masuk kemana? Masuk Sarpras nggak ada ongkos kerja, masuk non Sarpras ada pembelian barang Bu. Yang Sarpras. Apa Pak? Kegiatan apa Pak? Rutilahu Bu, rumah tidak layak huni. Yang Rutilahu itu masuknya ke Sarpras, tetap masuknya ke Sarpras. Jadi di situ di Sarpras walaupun dia kadang ada juga sih beberapa kabupaten yang cuman ngasih duit saja, ya. Kalau untuk Rutilahu dan MCK ya, ini ada soalnya kaitan dengan Rutilahu dan MCK. Jadi MCK sama Rutilahu itu ada kabupaten yang sekedar ngasih untuk pembangunan MCK. Jadi desa itu cuma ngasih duit sebesar 55 juta per kepala keluarga. Dan mereka suruh beli sendiri barangnya, tapi kan untuk pertanggungjawaban itu desa hanya bukan berupa pembelian barang atau seperti apa, tapi pertanggungjawabannya cuma kwitansi pemberian uang sebesar itu gitu. Itu masuknya di Sarpras walaupun dia tidak ada bahan alat dan upah. Khusus untuk Rutilahu dan MCK ya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Sebelum diakhiri nanti mungkin Ibu akan mengirim filenya ke kita akan Pak. Mangga Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TA kesempatannya. Yang terhormat Bu Nur. Ya. Ini dari perkenalkan dari Lasmana dari PLD Kecamatan Ganeas. Yang mungkin ini ada yang dipertanyakan tadi tentang kopi itu kan ID desa. Bisakah kopi langsung ID kecamatan dan hasilnya semua desa yang ada di kecamatan muncul di hasilnya? Itu pertama. Yang kedua tentang BLTDD itu masukkah ke non Sarpras? Terus ada lagi ini tentang kemiskinan ekstrim yang programnya udah tentu tadi kan udah ada. Sering yang ada pertanyaan dari desa Bu, yang indikator ini termasuk yang miskin ekstrim, indikatornya apa itu yang ditanyakan mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ini ya untuk input kode kecamatan ini salah saya ya. Ini salah. Jadi ini nge-linknya salah di downloadnya nanti saya benerin. Jadi kalau langsung kode kecamatan dan langsung muncul kode desa itu tidak bisa Pak. Kenapa? Karena satu desa ya itu bisa beberapa kegiatan. Ya. Satu desa itu bisa beberapa kegiatan. Jadi kalau misalnya ini contoh kita Cimalaka.
Cimalaka, ini mungkin kegiatan pertama pemberdayaan masyarakat, ada pelatihan tata busana. Bisa juga nanti di desa yang sama, di desa Cimalaka, ini kegiatannya lebih dari satu. Jadi kalau misalnya di situ nanti muncul, kita klik kode kecamatan terus muncul desa semua, nanti akan kesulitan pada saat kita input di, kalau misalnya kegiatan itu lebih dari satu, ya itu ya. Udah jelas ya Pak ya, kenapa nggak bisa langsung klik di kode kecamatan. Jadi kliknya di kode desa, itu nanti muncul di kecamatan. Terus tadi yang masalah BLTDD. BLTDD itu setelah kemarin saya tanyakan ke pusat, itu ternyata tidak masuk ke non-sarpras, karena terlalu rinci Pak kegiatannya. Jadi itu sudah ada laporannya tersendiri, yaitu BLTDD sesuai dengan di MONEP-DD. Jadi nggak masuk ke dalam laporan non-sarpras. Terus tentang kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Di sini ada ya kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu yang gimana sih? Itu kadang saya juga bingung Pak. Yang seperti apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Tapi di Bu sini Nur, ya. Bu Nur, mohon izin berdiskusi, Bu Nur, untuk kemiskinan ekstrim ini. Kemiskinan ekstrim itu kan wilayahnya sudah ditentukan lah dari Kemendes ya Bu. Jadi kalau misalkan di Sumedang itu kan tidak ada wilayah kemiskinan ekstrim ya. Saya rasa kalau berarti ini menurut penafsiran saya ya. Ya. Kalau memang Sumedang ini kan tidak termasuk kabupaten kemiskinan ekstrim. Tidak masuk, berarti kalau memang tidak ada kegiatan yang untuk mendukung itu, saya rasa juga tidak jadi soal gitu. Itu ini pribadi ya Bu. Itu mungkin berlaku untuk wilayah-wilayah yang di luar sudah Jawa Barat. Waktu itu kan Jawa Barat memang ada ya Bu. Ada Tapi Cianjur. Sumedang bukan. Berapa kalau nggak itu salah dia. Cianjur. Cianjur sama Kuningan. Oh, Ya, gitu. ya betul. Makanya untuk kemiskinan ekstrim ini khusus untuk wilayah-wilayah tersebut gitu. Untuk Sumedang khususnya yang tidak termasuk dalam list daerah atau tidak ada wilayah kemiskinan ekstrim, saya rasa tidak mengakses itu juga tidak apa-apa gitu. Itu ya, jadi di sini kan di laporan kalau melihat di kolom yang ini ya, ini tidak masuk. Jadi tadi kegiatan itu hanya untuk menjelaskan saja. Jadi mungkin penjelasannya itu kan kita karena ini kan secara nasional ya. Jadi ada penjelasan kemiskinan ekstrim itu sebenarnya untuk kegiatan apa saja. Di sini ada sih. Di sini ada di antaranya BLTDD, pemberian Jamsos ini. Ini sebenarnya sebagai inisiatif kalau misal desanya tersebut masuk ke dalam desa yang kemiskinan ekstrim gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari laporan yang di format data laporan di sini, itu sebenarnya tidak masuk di sininya kegiatan kemiskinan untuk itu. Tidak ada kolom tersendiri gitu maksudnya. Ya. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya desa mengatakan yang dimaksud kemiskinan ekstrim itu seperti apa? Apa sih yang jadi landasan atau acuan kita dikatakan kemiskinan ekstrim? Yang jelas bahwa untuk Sumedang, benar kata Bu Ida tadi, tidak termasuk kemiskinan ekstrim, dan yang masuk kemiskinan ekstrim itu hanya ada beberapa kabupaten. Kalau yang saya ingat Kuningan sama Cianjur, Pak. Jadi itu juga pas kita ke sana itu memang jauh. Tambahin. Ya. Itu Jawa Barat ada 17 kabupaten miskin ekstrim sekarang itu. Itu surat edarannya per April kemarin dari Sekretaris Wapres. Sumedang termasuk. Termasuk Sumedang ya. Berarti nanti bisa dilihat nanti desa masuk desa mana aja. Tapi untuk kaitan dengan laporan non sarpras ini kayaknya tidak begitu diperlihatkan kegiatan yang seperti itu gitu. Tapi ada pilihan tadi. Tapi tetap kita dikasih pilihan untuk yang desa yang masuk ke wilayah yang kemiskinan ekstrim. Oke, siap Bu. Ada lagi Pak Ginan atau? Udah cukup ya, teman-teman. Tidak ada lagi kan?
Cukup. Saya mohon ya, benar tadi yang dikatakan oleh Pak Korprop bahwa saya harap bahwa setelah IST ini teman-teman harus, yang penting itu laporannya. Ya. Kalau saya itu yang penting laporannya. Jadi, tapi saya harap laporan itu jangan sekedar melaporkan, benar kata Bu Ida tadi. Jadi karena sudah di absen, itu ya sudah, saya mau udah ke absen ini, kasih laporan 1 atau 2 desa. Atau mending kalau itu ya, mungkin kegiatan gitu. Karena apa? Karena terus terang di kabupaten juga ada yang TA seperti itu. Jadi asal kelihatan terabsen karena di grup TA IDE dan non Sarpras itu ada Pak Korprop dan ada Bu Linda, maka yang penting asal laporan. Pas saya cek, saya validasi, lah kok ini mah laporan minggu kemarin. Jadi jangan seperti itu karena itu sangat merepotkan sekali PIC kabupatennya, kasihan. Jadi yang saya harapkan, saya selalu bilang ke teman-teman TA IDE maupun yang PIC Sarpras, kalau misalnya tidak update, itu bilang tidak update. Karena validasi laporan itu lumayan menyita waktu saya ya. Karena tataunya pas udah kita buka lagi, ternyata laporan ini laporan minggu kemarin. Kalau misalnya seperti ini kan, kenapa tadi nggak sekalian di copy paste saja gitu kan dari laporan minggu kemarin. Jadi saya mohon teman-teman jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya laporan minggu ini masuk ya, syukur-syukur update gitu, bilang ke paginan, mohon maaf laporan minggu ini saya tidak update ya karena datanya ini, tapi jangan begitu laporan itu yang dilaporkan laporan minggu kemarinnya gitu, itu sangat merepotkan kita. Jadi nanti saya harap setelah IST ini bahwa keberhasilan IST ini itu adalah bisa dilihat dari pelaporan. Jadi saya kadang mikir gini, kok teman-teman TA sudah saya IST ya, tapi tetap aja laporan tidak masuk. Apakah saya yang kurang mampu untuk menjelaskan atau seperti apa? Itu jadi pertanyaan buat kita. Jadi saya mohon nanti saya harap jadi pionir untuk Kabupaten Sumedang, laporannya sudah pakai format yang terbaru ya Pak Ginan ya. Siap. Jadi saya masih minta konfirmasi juga karena saya paling takut sekali apabila teman-teman ngomong ganti format dulu gitu. Itu paling saya tuh paling kecewa gitu kan. Padahal itu kan bukan keinginan saya. Tapi itu kan keinginan dari pusat, dan pusat juga selalu membuat bahwa tidak ganti format Bu, itu formatnya masih tetap, cuman kita ini ada penyempurnaan format. Jadi jawabannya seperti itu Pak Ginan, Bu Ida. Jadi kalau misalnya Ya, ada perubahan format, itu bukan merubah format, tapi penyempurnaan format yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ginan. Kalau misalnya sudah selesai, sekalian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Berarti izin Bu, saya menunggu formnya dan mungkin untuk laporan minggu depan kalau saya tidak update akan saya informasikan kepada Ibu, Bu kita tidak update, tapi pada prinsipnya kami akan menggunakan dan akan mencoba pakai form ini Bu. Kan sekarang hari Jumat nih Bu. Kan kalau minggu itu kan saya hari Senin harus sudah kirim kan, Selasa itu kan Ibu udah update. Nah, itu tidak mungkin juga. Jadi kalau teman-teman suruh update ke form ini juga kayaknya teman-teman belum ada datanya karena baru Senin. Berarti mungkin untuk minggu depan kita akan tidak akan update dulu, tapi mudah-mudahan ada satu kecamatan yang update dan memperlihatkan bahwa oh Bu seperti inikah pengisiannya atau bukan. Mungkin itu ya Bu ya? Ya nggak apa-apa Pak. Jadi nggak apa-apa nggak minggu ini ya, karena kita juga tahu besok persiapan Lebaran ya, minggu Lebaran nggak mungkin dong kita nginiin laporannya. Apalagi ibu-ibu pasti repot. Jadi nggak apa-apa, nanti buat laporan minggu kedua aja, minggu ketiga ya. Siap Bu, siap. Minggu ketiga kita akan pakai ini Bu. Boleh. Ya. Oke Bu, teman-teman juga kegiatan yang ini kita rekam. Nanti kita akan masukkan ke YouTube. Jadi ketika teman-teman lupa, teman-teman seperti apa, teman-teman tinggal buka link YouTube-nya gitu teman-teman. Itu ya. Jadi untuk mempermudah kita semua, tadi sudah kita rekam. Gitu mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi akan kita akhiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Nurjana, tidak ada maksud kita untuk merepotkan Ibu, cuman karena kebutuhan kita di lapangan, karena kita juga ingin coba format ini seperti apa dan lain sebagainya, karena teman-teman pun sudah mendapatkan informasi lebih awal adanya format seperti ini gitu kan. Dan kalau ternyata tidak disampaikan saat ini, minggu depan berubah,
kesian juga teman-teman yang sudah mengupdate gitu kan Bu, karena ternyata perbaikannya ini penyempurnaannya cukup banyak Bu. Cukup banyak sekali penyempurnaannya gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.